Natmoy, Iya, kalian punya temen indigo nggak? Punya. gue juga punya. Jangan sekali-kali lo penasaran buat nanya ke temen lo yang indigo ini, ada hantu apa atau ada setan apa di rumah lo. Oke. Tahu kan kenapa? Iya, iya, iya. Karena takutnya kalau misalkan lo udah tahu nih di rumah lo ada sosok apa, ya lo takut sendiri nantinya. Iya. Ini gue dapet satu cerita tentang hal yang kayak gitu. Seorang cewek namanya Mita. Oke. Jadi si Mita ini tinggal di salah satu apartemen di Jakarta, inisialnya G. Mita ini lagi nonton TV. Nah di samping sofanya dia itu kamar mandi. Pintunya nggak ketutup rapat gitu, kayak kebuka dikit. Dan di malam itu Mita tuh ngerasa kalau dia tuh diliatin dari kamar mandi. Pas dia lihat, bener, dari sela-sela pintu kamar mandi itu kayak ada siluet sosok gitu. Sosoknya? Sosoknya tuh gelap, tapi kayak ada kuncupnya gitu, Muy. Ih, Kayak pocong kan? Iya, iya. Akhirnya karena Mita penasaran, dia tanyalah sama temennya dia yang indigo. Dia coba minta ke temennya ini buat nerawang di apartemennya dia tuh ada apa. iya, iya. Temennya datang, pas baru buka pintu kamar mandi, si temen yang indigo ini bilang, lo yakin mau tahu? Tapi jangan nyesel ya kalau misalkan gue udah kasih tahu. Kata Mita, iya. Dikasih tau lah sama temennya nih Nat, Moy. Ternyata bener, ada pocong di kamar mandinya Mita. Duh. Cuma masalah bukan itu. Apa? Di kamar mandi yang luasnya cuma 2x2, pocong di kamar mandinya Mita ada 4. Anjir, berarti di ruangan yang kecil itu pocongnya tuh kayak numpuk gitu loh. Iya. Jadi ya selama beberapa hari itu Mita tuh mandi desek-desekan sama pocong. Wah, gila. Gila. Serem banget anjir. Sadis kan? Muibi, Ya. kalian berdua pasti pernah ngerasain LDKS kan pas waktu sekolah? Ya. Gue juga ada satu cerita kejadian horor pas LDKS di Buperta Cibubur. Oh. Jadi ada satu perempuan namanya Dian. Dian ini tuh lagi ikut LDKS dari sekolahnya. Nah sehabis maghrib, si Dian ini tuh ada di dalam tenda. Jadi karena dia ngerasa gak enak badan, dia mutusin buat nugas di dalam tenda sendirian. Terus pas dia lagi nugas, si Dian nih ngerasa kayaknya pembalutnya dia nih bocor. Dan pas dicek bener aja pembalutnya bocor. Nah karena malu, dia akhirnya ngeganti pembalutnya di dalam tenda, Muibi. Habis ganti pembalut, dia keluar tendanya tuh, ngebuang pembalutnya di deket semak-semak deket tendanya dia. Oke. Udah tuh, singkat cerita malamnya nih, pas semua orang udah tidur, si Dian kebangun karena dia tuh ngedenger ada suara orang dari luar tendanya dia. Di situ tuh dia mikir, oh mungkin ini kakak-kakak pembina LDKS gue. Tapi pas dia dengerin lagi suaranya, ternyata itu tuh suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya dia penasaran kan tuh. Dia ngintip lah dari sela-sela tendanya dia itu. Dan pas dia lihat, ternyata di depan tendanya dia ada nenek-nenek bongkok, rambutnya tuh putih panjang. Dan pas si Dian merhatiin lagi, matanya neneknya ini tuh bolong, Bi. Anjir. Abis ngeliat itu si Dian bener-bener panik banget. Dia langsung masuk ke tendanya dia, terus dia langsung tidur. Dan dia meremin matanya tuh. Tapi pas dia meremin matanya, dia tuh ngedenger ada suara barang dilempar ke tendanya dia. Nah karena dia ngedenger itu, dia akhirnya ngintip lagi nih keluar. Pas dia ngeliat keluar, ternyata barang yang dilempar ke tendanya itu tuh pembalut yang tadi dia buang itu, Moibi. Anjir, jadi kayak dibalikin gitu ya? Iya. Dan pas dia lihat keluar itu, nenek-nenek yang tadi tuh masih ada. Dan posisinya si nenek itu tuh sambil nunjuk Dian pakai jarinya, terus marah-marah pakai bahasa Jawa. Wah, gila. Nat, Moy, gue dapet satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Wow. Oke. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama 2 orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu bunyi kayak, Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, nah lu dicariin tuh. Terus dari luar, dari si wastafel ini, Ratna ngomong ke Dewi, udah ntar aja biarin gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di HT-nya Ratna, Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang,
nah duluan aja ke set. Terus Ratna bilang, udah santai aja, gue mau nemenin lu Wi, katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih, si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat, yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, nah lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan? Terus si Ratnanya ngomong dari luar, udah angkat aja, katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, Wi, tolong dong bawain HT gua. HT gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set. Lah Terus? Nah, bingung kan Dewi kayak gitu kan? Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet tuh ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan? Nah, si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuman ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik, jadi nggak tahu mau ngomong apa kan? Dari luar, si sosok ini ngomong, Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk? Gila. Anjing, serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. Ini cerita tentang sepasang suami istri yang punya level ketakutan tuh sama. Jadi mereka berdua tuh sama-sama penakut. Dan saking penakutnya, mereka berdua nih sama-sama nggak bisa tidur kalau misalkan lampu nggak dinyalain. Tapi beda ceritanya kalau misalkan mereka udah punya anak nih. Anak yang umurnya 2-3 tahunan, kayak anak kecil yang udah bisa ngomong, udah tahu maunya apa. Nah si anak ini tuh malah ngomel kalau misalkan lampunya nyala. Karena si anak ini malah nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Keganggu. Dia nggak bisa tidur kalau anaknya ini. Akhirnya orang tuanya ngalah nih. Orang tuanya ngalah buat belajar, ya udah kita tidur lampunya dimatiin deh. Walaupun sebenarnya mereka takut banget nih. Akhirnya mereka coba buat tidur pakai sleeping mask gitu. Kayak penutup mata gitulah. Jadi at least mereka nggak bisa ngelihat gelap dan bikin mereka takut. Kejadian mulai dari sini nih. Di satu malam mereka lagi tidur bertiga di waktu yang gelap gitu ya kamar mereka. Tiba-tiba di tengah malam si ibunya ini ngedengar anaknya tuh kayak ngomong 1, 2, 3. Oh kayak main. Iya kayak main gitu. 1, 2, 3. Itu posisinya masih pada tidur ya. Masih kayak ibunya di sini, anaknya di tengah, ada suaminya gitu di ujung. Nah, tapi setelah itu tuh gak cuma berhenti di situ doang. Tiba-tiba ibunya ngerasa kalau anaknya tuh bangun dari kasurnya. Kerasa kan kalau misalkan ada orang yang gerak gitu di kasur. Dia coba colek-colek suaminya, tapi suaminya nih nggak gubris apa-apa. Entah suaminya tidur atau suaminya nggak mau tahu tuh dia nggak tahu. Anaknya masih tetap kayak 1, 2, 3 masih kayak gitu. Ya karena ibu ini walaupun penakut ya dia mencobalah untuk gua memberanikan diri gua lah untuk ngebuka si sleeping mask itu. Dia buka sleeping masknya pelan-pelan, bener anaknya nggak ada di sampingnya dia. Pas dia lihat suaminya di dalam kegelapan itu, ternyata suaminya tuh masih pakai sleeping mask tapi nutup kuping. Karena kayak saking takutnya juga suaminya nih, dia nggak mau denger si anaknya entah ngigo atau lagi main atau apa, dia nggak peduli. Ya udah karena nggak ada yang bisa diandelin nih, dia ngelihat nih ternyata anaknya itu ada di depan kasur. Masih tuh anaknya ngomong 1, 2, 3. Ternyata dia lagi main sama pocong. Dan setiap dia ngomong 1, 2, 3, pocongnya lompat tinggi. Wah, Gila banget ya.